Alasannya kenapa mau maju? Ya, saya mau maju karena ada hal yang mungkin banyak masyarakat tidak pahami, bahwa akan terjadi lagi hal-hal yang lebih buruk daripada yang kita rasakan di 3 tahun belakangan yang lalu. Yaitu akan adanya namanya WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian pandemi yang dikoordinir oleh WHO, yang mungkin dalam akhir bulan Mei ini akan ditandatangani, akan di-voting. Dan saya sangat berharap bahwa pemerintah kita menolak dan keluar dari perjanjian tersebut. Dan saya sangat yakin bahwa presiden kita atau mungkin nanti Pak Prabowo itu tetap menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga keselamatan rakyat, karena mudah-mudahan beliau paham. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mendengungkan biar beliau paham bahwa ini mengancam kedaulatan negara dan juga keselamatan rakyat dari intervensi asing. Oke, ini kan konteksnya tadi bicara adalah soal global, soal kedaulatan negara dari sudut pandang kesehatan. Kemudian kalau kita bicara di sini kan pertanyaannya adalah kenapa Pak Dharma mau jadi Gubernur DKI Jakarta? Jakarta itu kan ya sudah Jakarta sebagai daerah yang khusus begitu. Tapi kan kalau kita bicara soal kebijakan, perjanjian WHO seperti itu kan bicaranya sudah tingkat global, bukan tingkat Jakarta lagi. Nah, belum terjawab nih, kenapa mau jadi Gubernur DKI Jakarta? Ya, itu alasannya. Karena kalau kebijakan itu terjadi, maka apa yang kita rencanakan menjadi sia-sia. Apa yang mau dilakukan terkait dengan kebijakan tersebut kalau nanti jadi Gubernur DKI Jakarta, Bang Dharma? Menjadi gubernur bukan tujuan utama, tetapi bagaimana masa yang ada ini kita manfaatkan untuk mensosialisasikan bahwa ada bahaya besar di depan, yaitu WHO Pandemic Treaty. Apalah artinya kita merencanakan segala sesuatu, manakala kedaulatan tubuh rakyatnya, kedaulatan bangsanya sudah tidak dimiliki lagi oleh rakyat. Gitu. Infonya dari mana sih soal yang Anda sebutkan? Banyak sudah beredar sebenarnya kalau Ibu buka. Dari tahun 2021, Menteri Luar Negeri saja sudah mengatakan bahwa pandemi treaty ini adalah agenda pemerataan vaksinasi. Ya, dan banyak yang tidak aware karena lebih mementingkan euforia kehidupan hedonis dan juga hal-hal lain yang tidak concern terhadap apa yang menjadi kepentingan bangsa. Kebetulan saya sangat concern, makanya seperti judulnya sendiri mengatakan saya kontroversial. Sebenarnya saya tidak berpikir saya kontroversial. Justru saya ingin mengingatkan bahaya-bahaya itu. Dan boleh dicek. Sebelum kita bicara soal lebih jauh bahaya dari WHO pandemi, kemudian ada perjanjian-perjanjian yang disebutkan tadi dan juga sempat dinotis kata Bang Dharma tadi oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Mungkin kita harus jelaskan kepada pemirsa TV yang terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya WHO pandemi yang dimaksud tadi itu, Bang Dharma? WHO Pandemic Treaty adalah suatu perjanjian yang akan disepakati oleh 194 negara yang berada di bawah naungan WHO, dan sampai saat ini ada 14 negara dan yang sudah menolak dan keluar. Salah satunya yang paling jelas kemarin adalah Britain sudah menolak, dan juga Slovakia, Rusia. Nah, kami berharap Indonesia bisa juga menolak dan keluar dari perjanjian tersebut. Nah, manakala perjanjian tersebut ditandatangani oleh negara-negara yang menyetujuinya, maka 30 hari kemudian menjadi hukum di negara itu. Kalau sudah menjadi hukum, maka program kita untuk memperbaiki ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menjadi tidak berlaku, menjadi sulit. Karena apa? Tunduk kepada hukum. Isinya apa? Detailnya isinya apa? Ya, isinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu pergerakan tubuh dan juga pergerakan tubuh manusia itu diatur oleh WHO. Jadi kalau contoh yang paling gampang ya, kalau Mbak lagi tidak enak badan lalu minum jamu, itu nggak boleh, itu pelanggaran dan akan didenda 500 juta. Dampaknya kalau seandainya kita bergabung dalam WHO Pandemic Treaty itu, kalau misalkan kita minum herbal-herbalan begitu, 500 juta. Kita denda sampai 500 juta ya, kalau kita tanda tanganin itu. Undang-undangnya sudah ada. Undang-undang yang menjadi senjata atau pisau hukumnya di Indonesia sudah ada. Yaitu Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2023. Ya. Jadi ini yang menjadi concern saya. Manakala ada pemimpin lain, calon pemimpin lain yang paham dan mau
sungguh-sungguh untuk membela rakyatnya, saya akan mendukung 100%. Jadi dampaknya apa tadi? Apakah hanya sebatas, oke, kita nggak boleh minum herbal-herbalan gitu Kak? Karena kita tahu bahwa Indonesia tuh kaya akan herbal-herbal ya, banyak kembali ke alam begitu untuk Itu salah satu pengobatan. contoh saja. Dampaknya lagi kita apa Pak akan di Dharma? lockdown lagi. Di lockdown? Ya. Ada virus baru kah mungkin atau bagaimana? Virus baru itu kan kata mereka. Oke. Oke. Jadi lockdownnya gimana caranya? Lockdownnya, Kalau menurut ibu tinggal sudut di rumah pandang? lagi. Iya, Stay lockdown at tinggal home. di rumah. Ya, padahal stay at home. Misalnya gini, mereka mengumumkan adanya pandemi di negara lain. Padahal di sini nggak ada. Ya kita harus ikut lockdown lagi. Ini kan cuma mengatur regulasi kehidupan manusia di dunia. Sebenarnya ini adalah pintu masuk menuju kepada Great Reset. Great Reset. Jadi harus dipahami antara WHO Pandemic Treaty, WHO dengan World Economic Forum ini inline. Jadi World Economic Forum itu adalah untuk sistem ekonomi global. Kalau WHO itu dia mengatur pergerakan tubuh. Jadi ini adalah program digitalisasi. Makanya kenapa kemarin COVID itu di belakangnya ada identity digital. Kenapa? Tulisannya kan COVID, di belakangnya kan ada ID, identity digital. Perhatikan kan, sejak adanya itu kemudian Zoom, terus kemudian percepatan digitalisasi kan, gitu. Oke, berarti juga Paham, akan ya? mempengaruhi kepada ekonomi dong digitalisasi. Justru dia segala mau macam. menghancurkan ekonomi. Ya, kita pikir untuk kemajuan ekonomi, tapi ekonomi kerakyatan, kedaulatan tubuh rakyat menjadi rakyat tidak bisa bergerak. Tapi kalau bicara soal ekonomi sekarang juga banyak kok kalau kita dengar-dengar di luar digitalisasi ekonomi untuk UMKM. Ya, itu digitalisasi kan ekonomi. program yang dicanang-canangkan ke kita. Udang di balik batunya kan kita tidak paham kan. Oke, tapi begini, ini menarik bicara soal bahwa ternyata fokusnya dari seorang Bang Dharma, tadi pertanyaan awal saya kenapa mau maju ke DKI Jakarta, itu alasan utamanya karena WHO agreement tadi itu, begitu ya? WHO Pandemic Treaty tadi. Nah, kalau begitu sebenarnya goalnya ingin menyuarakan soal bahaya yang ada di sudut pandang Anda tadi, atau sebetulnya ya saya juga pengen loh jadi gubernur DKI Jakarta. Ini dua hal yang ambigu, tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Usai jeda berikut. Tidak begitu, kenapa jawabannya, penjelasannya sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di One on One.